Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 313 Keluargamu berantakan sekali. Gedung Jintan, lantai 20. Kantor farmasi Kian di kota Jintan terletak tepat di bawah dari Beicen Pharmaceutical. Tanpa diduga, hubungan antara Chu Chen dan keluarga Ning begitu baik, sehingga bahkan Tuan Muda Ning mendukungnya. Rongdong berkata dengan getir, dan pada saat yang sama, sedikit ketakutan melintas di matanya tanpa sadar. Dia mulai memiliki keraguan tentang kehidupan. Haruskah dia begitu gigih menentang Chu Chen dan ingin melampiaskan amarahnya atas apa yang diinjak Chu Chen malam itu? Keluarga Ning dapat merugikan keluarga Huang dengan cara apapun demi Chu Chen. Sekarang tidak mengherankan jika Tuan Muda Ning muncul. Ye Sao Huang berkata dengan wajah cemberut. Hukum keluarga Song membuat Chu Chen jijik, tetapi tanpa diduga, hasilnya adalah atau apakah mereka pergi dengan putus asa. Sejak makan malam ulang tahun Song Yan yang ke-23, Chu Chen tampaknya curang dan tak terkalahkan. Tetapi dia dikalahkan oleh Chu Chen berkali-kali. Kali ini saya merasa menang. Namun pada akhirnya diselesaikan oleh Chu Chen dengan meremehkan. Ye Sao Huang juga merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Tidak masalah, daftar resmi Beicen berarti awal sebenarnya dari pertempuran ini. Qian Busao tampak percaya diri, dengan sumber daya dari keluarga Song dan keluarga Xia di Canceng. Kami ingin mendobrak kesenjangan dan membiarkan masuknya Beicen Chen. Memasuki pasar Canceng hanyalah mimpi bodoh. Tapi mereka memiliki keluarga Ning, kata Rongdong cemas. Di pasar farmasi di Canceng, apakah ada obat dari keluarga Ning? Qian Busao bertanya balik dan berkata sambil tersenyum, Anda tidak dapat memasuki industri farmasi hanya karena Anda ingin terlibat. Fokus dari Ning keluarga tidak berada di industri farmasi. Industri farmasi di Canceng adalah Qian yang memiliki keputusan akhir di pasar. Ye Sao Huang merenung sejenak dan mengangguk. Mulai sekarang, kami akan meningkatkan upaya kami untuk menyebarkan taruhan antara Chu Chen dan orang tuamu, sehingga Beicen akan terekspos. Pada saat itu, apotek manapun di Canceng akan menginginkannya. Jika kamu ingin meletakkan obat Beicen di rak, kamu harus mempertimbangkan dengan cermat apakah kamu berani menyinggung Qian. Dan hal yang paling penting, bibir Qian Busao sedikit terangkat. Hal yang paling penting dalam industri farmasi adalah kemanjuran obat. Obat yang akan diluncurkan Beicen bertepatan dengan produk baru yang akan kami luncurkan. Keluarganya baru saja melakukannya. Bisakah perusahaan tercatat bersaing dengan keluarga Qian? Saudara Sao, ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk mengalahkan Chu Chen. Rongdong mengepalkan tinjunya dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Kami masih memiliki kartu truf terbesar di tangan kami, yaitu identitas Chu Chen. Mata Ye Sao Huang berkedip lagi. Kartu identitasnya palsu, yang membuktikan bahwa Chu Chen sama sekali bukan manusia. Keberadaan, mungkin, tidak mengherankan kalau dia menjadi buronan penjahat. Mendengar ini, mata Rongdong berbinar. Ya, kita harus memeriksa identitas asli orang ini. Lalu, kita bisa memberikan kejutan besar ke seluruh kota. Setelah ketiga orang itu berdiskusi sebentar, kepercayaan diri mereka kembali pulih. Pertempuran ini harus dimenangkan. Pada siang hari,
BICen Pharmaceutical mengadakan jamuan makan di Hotel Bintang 5 di sebelah Gedung Jintan. Banyak orang terkemuka datang ke kawasan bisnis Canceng, dan bahkan banyak pemimpin bisnis penting datang ke Yangcheng mengetahui hal itu karena keterkejutan yang ditimbulkan dengan kemunculan tuan muda tertua dari keluarga Ning dan lainnya pada upacara pembukaan BICen Pharmaceutical. Perhatian banyak orang terfokus pada tuan muda tertua dari keluarga Ning. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar seseorang melihat tuan muda tertua dari keluarga Ning di Yongye. Saya masih tidak mempercayainya. Tapi sekarang sepertinya, apakah itu benar? Dikabarkan bahwa tuan muda tertua dari keluarga Ning pergi ke luar negeri selama beberapa tahun untuk melanjutkan studinya. Ini adalah masa ketika tuan muda tertua dari keluarga Ning berada di puncak kejayaannya. Tidak peduli apa, sekarang tuan muda tertua dari keluarga Ning telah kembali. Namun, meskipun ada banyak orang yang membicarakannya, tidak ada yang melihat majikan tertua dari keluarga Ning lagi. Ning Zimo telah pergi bersama Yang Xiaojin. Setelah jamuan makan, Chu Chen dan Song Yan kembali ke keluarga Song terlebih dahulu. Begitu dia memasuki aula, dia melihat lukisan Tao Luo Yun, dengan Ning Zimo dan Yang Xiaojin menunggu di samping. Paman Chu, Ning Zimo mengangkat kepalanya saat mendengar langkah kaki, kamu kembali. Apa gambar kakak muda ketujuh? Chu Chen menghampiri dan bertanya. Taois Luo Yun mengikuti pria bertopeng serigala hijau tadi malam. Pria itu tidak bisa menahan amarahnya dan pergi menemui seseorang. Ning Zimo memandang ke arah Tao Luo Yun dan berkata. Taois Luo Yun berkata bahwa dia ingin menggambar potret kedua orang itu. Chu Chen mengangguk dan melihat ke atas. Garis wajahnya hampir terbentuk. Hanya Dao Zun Luo Yun yang memiliki kemampuan ini. Song Yan hanya bisa menghela nafas. Dia bisa menggambar orang dalam sekejap. Kemampuan ini memang luar biasa. Jika itu orang lain, mereka akan mengambil foto dengan ponsel mereka. Chu Chen juga menghela nafas. Setiap orang. Setelah beberapa cangkir teh, guru Tao Luo Yun telah melukis salah satu potretnya. Ning Zimo segera berjalan. Apa yang terjadi saat itu berhubungan dengan keluarga Ning? Intuisinya memberitahunya bahwa wajah asli pria bertopeng serigala hijau juga ada hubungannya dengan keluarga Ning. Ini adalah pria bertopeng serigala hijau. Guru Tao Luo Yun menyerahkan potret itu. Saya sudah lama tidak melukis, jadi saya agak asing. Namun, ada 70% kesamaan. Jika Anda punya, melihat orang ini, kamu pasti bisa mengenalinya. Ning Zimo mengambilnya. Melihatnya, pupil matanya tiba-tiba bergetar hebat, dan dia berseru, "Bagaimana mungkin? Sepertinya ini memang orang tuamu." Pendeta Tao Luo Yun tidak terkejut dan mengambil pena dan terus menggambar. Tidak perlu. Ning Zimo mengeluarkan ponselnya, membukanya sebentar, dan menemukan sebuah foto. Pendeta Tao Luo Yun melihat sekali dan mengangguk. Ya, itu dia. Apakah mereka semua dari keluarga Ning? Chu Chen datang dan bertanya. Setelah beberapa saat, Ning Zimo berbicara perlahan. Yang satu bernama Ning Junhei, dan yang lainnya bernama Ning Jun Xiao. Apa hubungan mereka denganmu? Yang Xiaojin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ning Zimo berkata dengan suara yang dalam. Keluarga Ning adalah keluarga besar dengan banyak cabang, apapun prioritasnya.
Di generasi masa lalu, orang-orang yang paling mampu mengambil alih. Di generasi ayah saya, ada 2 orang yang paling memenuhi syarat untuk bersaing untuk posisi kepala keluarga. Yang satu adalah ayahku, Ning Junyan, dan yang lainnya adalah sepupuku, Ning Jun Xiao. Yang terakhir adalah orang yang dicari oleh pria bertopeng serigala hijau tadi malam. Dan pria bertopeng serigala hijau, Ning Junhei, adalah saudaranya. Ayahmu akhirnya menjadi kepala keluarga Ning, tetapi Ning Jun Xiao tidak yakin. Lambat laun, mentalitasnya menjadi terdistorsi dan memunculkan banyak pemikiran lain. Chu Chen menganalisisnya, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Keluargamu benar-benar kacau. Ning Zimo, tanpa diduga, pemimpin sekte Dewa Penyihir sebenarnya berasal dari keluarga Ning. Song Yan berkata, "Apa rencanamu sekarang?" Song Yan telah bertemu Ning Junyan dan tahu bahwa ayah dan anak itu tidak cocok situasi. Kamu harus pulang. Mari kita jelaskan kepada kepala keluarga Ning. Alis Ning Zimo berkerut tanpa sadar. Bab 314 Pengaturan Tuhan yang Terbesar. Tuan Ning mungkin tidak tahu. Chu Chen tiba-tiba berkata. Beberapa orang memandang Chu Chen dengan heran. Bagaimana kepala keluarga pertama di Tianan bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja jika dia bisa duduk di posisi ini? Chu Chen berkata. Jika Ning Jun Xiao benar-benar mendambakan posisi kepala keluarga Ning harus melakukannya. Punya sesuatu, waspada dan waspada. Pemimpin keluarga Ning mungkin tidak tahu bahwa Ning Junhei adalah penguasa sekte Dewa Penyihir. Tapi yang pasti dia tahu adalah bahwa Ning Jun Xiao berada di balik insiden antara Ning Zimo dan Yang Xiaojin. Ning Zimo dengan lembut mengepalkan tangannya. Dia sudah memikirkan hal ini. Tubuh Yang Xiaojin sedikit gemetar dan dia menundukkan kepalanya tanpa sadar. Kepala keluarga Ning menyetujui segala sesuatu yang dilakukan Ning Jun Xiao karena dia. Kepala keluarga Ning tidak mengizinkan Ning Zimo bersamanya. Dan apa yang dilakukan Ning Jun Xiao cukup untuk memisahkan mereka. Namun, satu-satunya hal yang tidak diharapkan oleh kepala keluarga Ning adalah bahwa Ning Zimo akan dikenal sebagai jawaban untuk Yang Xiaojin dan tidak akan meninggalkan Yongye selama hampir 6 tahun, yang juga membawa hubungan antara ayah dan anak menjadi lebih buruk. Beku. Ning Zimo memegang tangan Yang Xiaojin dengan mata tegas. Kata-kata Chu Chen mengingatkan semua orang. Song Yan tidak bisa tidak melirik Chu Chen. Bagaimana orang ini bisa menjadi bodoh selama 5 tahun? Dari sudut pandang Song Yan, Chu Chen, orang bodoh selama 5 tahun itu, jelas tidak berpura-pura. Tapi sekarang Chu Chen tidak peduli apa yang dia lakukan, memberi orang perasaan untuk menyusun strategi, dan sejauh ini tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Di mata Song Yan, Chu Chen sepertinya melepas rompinya satu persatu. Saya pikir dia bodoh. Tapi nyatanya dia adalah seorang jenius yang penanya bisa mengejutkan dunia. Saya pikir dia adalah seorang sarjana, tapi dia tiba-tiba menjadi master Nankuan. Saya pikir dia adalah seniman bela diri biasa, dan dia mampu memahami keajaiban sekte aneh, dan dia adalah tuan muda dari 9 sekte misterius. Song Yan menatap Chu Chen. Dia ingin melepas semua rompi Chu Chen untuk melihat wajah aslinya. Adik ketujuh, apa yang kedua orang ini katakan saat mereka bertemu tadi malam?
Mereka ingin berurusan dengan istri dan anak-anak Li Zhen, pemimpin sekte dewa penyihir palsu. Sebelum Chu Chen kembali, Tao Luo Yun telah mempelajari seluk-beluk masalah ini dari Ning Zimo. Saya telah memberitahu Penatua Kiao bahwa mereka telah mengambil tindakan sebelumnya dan harus dapat mencegat lawan. Ning Zimo berkata dengan suara yang dalam. Oke, Chu Chen mengangguk dan memandang Ning Zimo. Sebelum mereka kembali, jangan bertindak gegabah. Wajah Ning Zimo berubah. Dia memegang erat tangan yang Xiao Jin dan mengangguk lembut. Ada juga sedikit keengganan di matanya. Dia berharap dia bisa segera membalas orang yang menyakiti yang Xiao Jin 10 kali atau 100 kali. Tetapi kekuatan lawannya begitu kuat sehingga dia tidak bisa bersaing dengannya. Ning Zimo mengerti maksud Chu Chen. Dia ingin menunggu Li Zhen, pemimpin sekte dewa penyihir palsu, kembali dan bersaksi secara pribadi tentang kejahatan yang dilakukan Ning Junhe. Hukum keluarga melawan Ning Junhe. Ini adalah pendekatan yang paling aman. Kepala keluarga Ning tentu saja dengan senang hati memberikan pukulan berat ini kepada pesaingnya. Jika Anda merasa tidak nyaman menahannya, Anda dapat mengumpulkan bunga terlebih dahulu. Chu Chen berkata, manajer Zhang dari Yongye yang secara pribadi menghancurkan Yang Xiao Jin. Mendengar ini, mata Ning Zimo berkilat tajam. Tidak. Jangan bertindak gegabah. Yang Xiao Jin tiba-tiba berseru dan berkata dengan panik. Nama pria itu adalah Zhang Jianren, manajer Yongye. Saya ingat ketika Ning Gaoyan berbicara dengannya hari itu. Dia memanggilnya Tuan Zhang masuk, nada hormat. Chu Chen mengangkat alisnya. Manajer Yongye mungkin berusia 80 atau tidak. Jika tidak 100. Bagaimana bisa seorang manajer Yongye begitu dihormati oleh keluarga Ning, dan dia juga menyebalkan. Di belakang Yongye, grup Guangming hanyalah salah satu pemegang saham. Mereka adalah grup yang terdiri dari beberapa kekuatan yang kuat. Jika Zhang Jianren benar-benar dapat dihormati sebagai manajer Zhang oleh Ning Gaoyan, maka dia harus menjadi salah satu pemegang saham Yongye. Seorang pemegang saham bernama Zhang memiliki hubungan keluarga. Ning Zimo juga merupakan yang pertama dari 10 tuan muda di Tianan pada waktu itu. Dan dia mengenal beberapa raksasa bisnis di Yangcheng dengan sangat baik. Dan ekspresinya suram saat ini. Zhang Jianren lah yang melakukannya sendiri. Apakah dia mewakili pemegang saham bernama Zhang atau Yongye? Chu Chen tidak bisa menahan cemberut. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Jiang Shen tidak membiarkan Jiang Yingtao mendekati Yongye. Airnya lebih dalam dari yang dia bayangkan. Masalah Ning Zimo dan Yang Xiao Jin tidak hanya terlibat dalam perselisihan antar faksi keluarga Ning, tetapi juga bayangan Yongye yang muncul di belakang mereka. Xiao Jin benar, ini tidak boleh dilakukan gegabah. Chu Chen merenung sejenak dan berkata, mari kita pertahankan pasukan kita untuk saat ini. Tunggu Xiao Qiu dan yang lainnya kembali dulu. Lalu kita kembali. Akan membahas langkah selanjutnya. Jangan khawatir. Itu urusanmu. Paman Chu, aku tidak akan duduk diam dan pasti akan mencari keadilan untukmu dalam waktu 7 hari. Guru Tao Luo Yun berkata tadi malam bahwa dia hanya bisa tinggal paling lama 7 hari ketika dia keluar kali ini. Menurut aturan Jiuk Xuanmen, dia akan dihukum jika dia kembali terlambat 1 hari pun. Untuk menghadapi orang-orang ini, Chu Chen harus menggunakan kekuatan Tao Luo Yun. Ning Zimo memandang Chu Chen dengan ekspresi bersyukur.
Dia mampu berdiri bersama Yang Xiaojin saat ini hanya karena Paman Chu. Sekarang dia tahu bahwa masalah ini melibatkan faksi keluarga Ning dan Yongye yang misterius. Dia masih berjanji untuk membela dirinya sendiri. Kalau begitu, sebelum mereka kembali, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelidiki situasi Zhang Jianren. Ning Zimo berkata dengan tegas, Paman Chu, jangan khawatir. Saya melakukan sesuatu dengan terukur. Saya akan mengetahui latar belakang lawan saya terlebih dahulu, agar aku tidak dipukuli. Bagus sekali. Chu Chen mengangguk. Pertemuan sudah selesai. Istriku, aku lapar. Chu Chen memandang Song Yan. Song Yan tercengang. Perubahan topik Chu Chen membuat orang lengah. Bukankah kita baru saja kembali dari makan? Kata Song Yan. Ditatap oleh begitu banyak orang membuatku merasa tidak nyaman untuk makan. Chu Chen tersenyum dan berkata, aku ingin makan makananmu di rumah. Song Yan tidak pergi ke dapur berkali-kali, tapi dia memiliki beberapa keterampilan memasak, dan Chu Chen telah memakannya berkali-kali ketika dia bodoh. Melihat Song Yan berjalan ke dapur, Chu Chen tidak bisa menahan senyum. Dia merasa hari ketika dia menangkap istrinya tidak lama lagi. Pendeta Tao Luo Yun tertangkap basah dan mengambil seteguk besar makanan anjing, lalu pergi diam-diam dan berjalan keluar aula. Di tepi Danau Song, seorang pendeta Tao tua sedang menatap ke arah ini. Ketika dia melihat pendeta Tao Luo Yun keluar, dia tiba-tiba terlihat bersemangat dan mau tidak mau berjalan. Pendeta Luo Yun. Guru Tao Luo Yun melihat ke samping dan terkekeh. Itu kamu? Apakah ada yang salah? Veteran ini secara alami adalah Zhang Yongguo. Zhang Yongguo memandang pendeta Tao Luo Yun dengan rasa hormat di matanya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengertakkan gigi dan bertanya, saya ingin bertanya kepada pendeta Tao apakah ada harapan bagi saya untuk masuk ke Jiuxuanmen untuk belajar. Pada Tao Luo Yun dengan penuh kerinduan. Meski penilaiannya gagal, namun, Tuhan mengatur agar saya bertemu lagi dengan Tao Luo Yun di sini. Tuhan telah mengatur hal yang paling hebat. Saya pasti masih memiliki kesempatan untuk masuk Jiuxuanmen. Benar, hati Zhang Yongguo dipenuhi kerinduan. Guru Tao Luo Yun merenung sejenak, dan meninggalkan 4 kata dengan samar. Tidak, ya, bersambung.